Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Lestari Nurfidinia, NIM 220 dari kelas 6F. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum dengan materi perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan memiliki arti, yaitu salah satu ciri makhluk hidup guna kelangsungan jenisnya. Seperti yang telah kita ketahui, hewan maupun tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif maupun vegetatif. Generatif yaitu perkembangbiakan melalui proses perkawinan, sedangkan vegetatif perkembangbiakan melalui proses bertunas atau membelah diri dan lain-lain. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari. Nah, berdasarkan ada tidaknya salah satu bagian pembentuk bunga dibagi menjadi 5, yaitu bunga lengkap, bunga sempurna, bunga jantan, bunga betina, dan bunga telanjang. Nah, bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki semua kelengkapan bunga, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Lalu bunga sempurna adalah bunga yang selalu memiliki benang sari dan putik, tetapi terkadang juga terdapat kelopak dan mahkota. Nomor 3, bunga jantan. Bunga jantan ini memiliki ketiga bagian bunga, yaitu kelopak, mahkota, dan benang sari. Namun, bunga jantan ini tidak memiliki putik. Lalu yang keempat, bunga betina. Bunga betina ini tidak memiliki benang sari, tetapi memiliki kelopak, mahkota, dan putik. Lalu selanjutnya, bunga telanjang. Bunga telanjang yaitu bunga yang hanya memiliki benang sari dan putik, tetapi tidak memiliki kelopak dan juga mahkota bunga. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu agar kalian dapat mendeskripsikan bagian-bagian bunga. Lalu, agar kalian bisa membandingkan perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna berdasarkan kelengkapan bagian bunga. Nah, sebelum melakukan praktikum, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu lup atau kaca pembesar, bisa juga diganti dengan HP karena kita menggunakan alat yang ada di sekitar kita ya. Lalu yang kedua ada pinset 1 buah. Lalu yang ketiga ada pisau atau silet 1 buah. Lalu selanjutnya ada bahan. Yang pertama bunga sepatu, kedua bunga bougainville. Nah, cara kerja praktikum kali ini yang pertama yaitu menyiapkan dulu alat dan bahan. Lalu selanjutnya kita mengambil bunga sepatu terlebih dahulu. Lalu mengamati bagian-bagian bunga, menggambar hasil pengamatan pada lembar kerja, mengamati dan mencatat bagian kelopaknya, mengamati dan mencatat pula mahkota bunganya, mengamati dan menghitung jumlah benang sari yang ada, mengamati dan mencatat bagian putik, dan yang terakhir membuat gambar struktur putik. Cara kerja tersebut bisa diulangi pada bunga bougainville karena cara kerjanya juga sama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video proses praktikum berikut ini.
dan pembahasan dari praktikum yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama, hasil pengamatan bunga sepatu. Nah, gambar morfologi bunga sepatu yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, gambar sayatan vertikal bunga sepatu adalah sebagai berikut. Struktur putik pada bunga sepatu terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di tabel pengamatan bunga sepatu. Selanjutnya, hasil pengamatan pada bunga bougainville. Yang pertama, gambar morfologi bunga bougainville adalah sebagai berikut. Selanjutnya, gambar sayatan vertikal pada bunga bougainville adalah sebagai berikut. Struktur putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel pengamatan bunga bougainville. Nah, pada praktikum percobaan perkembangbiakan tumbuhan ini dilakukan beberapa kegiatan untuk memahami perkembangbiakan tumbuhan. Percobaan tersebut dilakukan secara urut sesuai dengan langkah-langkah percobaan yang sudah ditetapkan. Praktikum perkembangbiakan tumbuhan ini membahas mengenai bagian-bagian bunga dan juga perbedaan antara bunga sempurna dan bunga tidak sempurna yang diamati secara langsung. Bunga yang diamati adalah bunga sepatu dan juga bunga bougainville. Nah, pada bunga sepatu setelah kita praktikum tadi diperoleh hasil yaitu bagian kelopaknya yang berjumlah 5 dengan warna hijau dan dengan bentuk lonceng, bagian mahkota bunganya yang berjumlah 5 dengan warna merah dan dengan bentuk trompet, bagian benang sarinya yang berjumlah 10 dengan warna kuning dan dengan bentuk serbuk, dan yang terakhir bagian putiknya yang berjumlah 5 dengan warna merah dan dengan bentuk tabung. Hal tersebut sesuai dengan teori bagian-bagian bunga yang menyatakan bahwa bunga sempurna adalah bunga yang selalu memiliki benang sari dan putik. Maka dapat disimpulkan bahwa bunga sepatu adalah bunga sempurna karena memiliki benang sari dan juga putik. Lalu pada bunga bougainville diperoleh hasil yaitu bagian kelompaknya yang berjumlah 2 dengan warna hijau dan dengan bentuk tabung, bagian mahkota bunganya yang berjumlah 4 dengan warna putih dan dengan bentuk lancet, bagian benang sarinya yang berjumlah 8 dengan warna putih dan dengan bentuk serbuk, bagian putiknya yang berjumlah 3 dengan warna putih dan dengan bentuk garis, dan yang terakhir daun pemikatnya yang berjumlah 3 dengan warna putih dan dengan bentuk mahkota. Hal tersebut sesuai dengan teori bagian-bagian bunga yang menyatakan bahwa bunga sempurna adalah bunga yang selalu memiliki benang sari dan putik. Maka dapat disimpulkan bahwa bunga bougainville adalah bunga sempurna karena memiliki benang sari dan juga putik. Nah, kita sudah selesai melakukan praktikum. Yang kita bahas tadi yaitu bunga bougainville dan juga bunga sepatu yang merupakan bunga sempurna karena memiliki benang sari dan juga putik. Nah, untuk bunga yang tidak sempurna yaitu ada pada bunga kamboja. Namun di sekitar kita sulit mencari bunga kamboja. Nah, teman-teman bisa ya mencoba praktikum ini di rumah masing-masing dengan mencari bunga yang ada di sekitar kalian. Nah, sekarang Ibu akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat belajar ya.